Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, NIM 1903402071071027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang limit. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Teknik dosen pengampu Bapak Saifur Rahman MPD. Yang pertama yaitu pengertian limit fungsi. Dalam matematika, limit dapat dikatakan sebagai prediksi nilai ordinat yang didapat pada satu titik. Nilai limit diperoleh dengan pendekatan dari sisi kanan dan sisi kiri. Jika nilai limit dari sisi kiri sama dengan nilai limit dari kanan, maka fungsi f(x) mempunyai nilai limit. Nah, kita coba pada grafik ini ya. Pada grafik ini tidak terdefinisi pada titik x sama dengan a, namun ketika fungsi f(x) didekati dari kiri, nilainya akan menuju titik b. Begitu juga ketika f(x) didekati dari kanan, nilainya akan menuju titik b. Nah, kesimpulannya nilai limit f(x) adalah b. Contoh, tentukan nilai limit fungsi f(x) sama dengan x plus 1 untuk x mendekati 2. Nah, penyelesaiannya bentuk soal di atas tadi dapat kita tuliskan yaitu ya, kita bacanya yaitu limit x mendekati 2 dari fungsi x plus 1 sama dengan, nah dengan metode numerik kita pilih nilai yang mendekati 2 dari kiri dan dari kanan, lalu kita substitusikan ke fungsi x plus 1. Dapat kita lihat hasilnya yaitu pada kolom ini ya. Pada tabel ini dari sebelah kiri kita lihat nilai x-nya 1, didapatkan y-nya 2. Begitu pula dari sebelah kanan, misal ada yaitu x-nya 3, didapatkan nilai y-nya 3. Terus sampai pada akhirnya yaitu dapat disimpulkan berdasarkan tabel ini ya, dapat kita lihat yaitu bahwa dari ruas kiri 2 nilai fungsinya mendekati 2,99, dan dari ruas kanan fungsinya mendekati 3,001. Nah, ini artinya nilai limit fungsi f(x) sama dengan x plus 1 untuk s mendekati 2 adalah 3. Sehingga nilai limit x mendekati 2 dari fungsi x plus 1 sama dengan 3. Dapat juga kita lihat pada grafik ya. Pada grafik ini kita lihat gambarnya. Nah, di sini juga sangat terlihat jelas ya bahwa ini nilai x-nya 1, y-nya 2, juga dari sebelah kanan nilai x-nya 3, y-nya 4. Sehingga dapat ditarik kesimpulan seperti tadi yaitu nilai limit x mendekati 2 dari fungsi x plus 1 sama dengan 3. Selanjutnya cara mencari nilai limit. Yang pertama yaitu metode substitusi. Contoh soalnya, nilai limit dari fungsi x mendekati 2 dari fungsi 2x pangkat 2 plus 3x min 2 sama dengan, nah dalam contoh soal ini kita langsung saja substitusikan, karena sini x mendekati 2 jadi kita substitusikan 2 nya terhadap x. Nah, kita ganti semuanya, x itu kita ganti menjadi 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 min 2 per 2 plus 1 sama dengan 8 plus 6 min 2 per 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai limit x mendekati 2 dari fungsi 2x pangkat 2 plus 3x min 2 per x plus 1 sama dengan 4. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini dilakukan apabila ketika kita melakukan dengan metode substitusi menghasilkan tak hingga atau contohnya yaitu 0 per 0 misal. Jadi kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Contoh soalnya, nilai limit x mendekati 3 dari fungsi x pangkat 2 min 2x min 3 per x pangkat 2 min 9 sama dengan, kita faktorkan penyebut dan pembilangnya sehingga menjadi nilai limit untuk x mendekati 3
dari fungsi X min 3 dikali X plus 1 per X min 3 dikali X plus 3. Di sini ada yang sama antara penyebut dan pembilangnya, sehingga bisa kita coret sehingga menjadi nilai limit X mendekati 3 dari fungsi X plus 1 per X plus 3 sama dengan, nah karena sudah bentuk demikian bisa langsung kita substitusikan. X-nya kita ganti dengan 3 sehingga dapatkan yaitu 4/6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai limit X mendekati 3 dari fungsi X pangkat 2 min 2X min 3 per X pangkat 2 min 9 sama dengan 4/6. Kalian penyebut sekawan. Contoh soalnya, nilai limit X mendekati 4 dari fungsi X min 4 per akar X min 2 sama dengan, nah di sini kita lakukan perkalian menyebut sekawan sehingga limit X mendekati 4 dari fungsi X min 4 per akar X min 2 dikali akar X plus 2 per akar X plus 2 sama dengan limit X mendekati 4 dari fungsi, kita kalikan ya antara penyebut dan kita kalikan penyebutnya dengan penyebut, pembilangnya kita kalikan dengan pembilang, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu limit X mendekati 4 dari fungsi X min 4 akar X dikali akar X plus 2 per X min 4. Nah, karena di sini antara penyebut dan pembilangnya ada yang sama kan, bisa kita coret sehingga menjadi limit X mendekati 4 dari fungsi akar X plus 1 sama dengan, nah karena bentuknya sudah seperti demikian bisa langsung kita substitusikan, X-nya kita ganti dengan 4 sehingga itu sama dengan akar 4 plus 2. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai limit X mendekati 4 dari fungsi X min 4 per akar X min 2 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu teorema limit fungsi aljabar. Nah, teorema ini digunakan untuk mempermudah kita dalam pengerjaan soal untuk mencari nilai limit fungsi aljabar. Nah, bagaimana sih pengaplikasiannya? Contoh soalnya yaitu nilai limit X mendekati 4 dari 2X plus 3 sama dengan, nah, limit X mendekati 4 dari fungsi 2X plus limit X mendekati 4 dari 3 sama dengan 2 limit X mendekati 4 dari X plus limit X mendekati 4 dari 3 sama dengan 2 kali 4 plus 3 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. Nah, ini berdasarkan tadi ya, pengerjaannya menggunakan teorema limit fungsi aljabar yang tadi. Yang pertama yaitu yang limit X mendekati 4, 2X plus 3 dapat kita ubah misalnya menjadi limit X mendekati 4, 2X plus limit X mendekati 4 dari 3, yaitu berdasarkan teorema yang nomor 4 tadi. Demikian juga yang bawah ya. Di sini sudah sangat jelas itu. Ada juga yaitu menerapkan teorema yang nomor 3 dan juga yang nomor 1. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan nilai limit X mendekati 4 dari fungsi 2X plus 3 sama dengan 11. Selanjutnya yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, ini merupakan ada di sini yaitu identitas trigonometri, rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0, juga ada rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati C, dan di sini juga ada rumus aljabar. Nah, rumus-rumus ini biasanya digunakan untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana sih pengaplikasiannya rumus-rumus ini dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri? Nah, langsung saja pada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu limit X mendekati pi per 6 dari 1/2 cos 12X adalah, nah untuk contoh yang pertama ini
bisa kita langsung menggunakan metode substitusi. Jadi kita substitusikan pi per 6 ke dalam X. Jadi setiap X kita ganti menjadi pi per 6. Sehingga kita selesaikan menjadi sama dengan 1 per 2 cos 12. X-nya kita ganti pi per 6 sama dengan 1 per 2 cos 2 pi. Mengapa? Karena 12 dikali pi per 6 yaitu 12 pi per 6 sama dengan 2 pi. Nah, 1 per 2 cos 2 pi sama dengan 1 per 2 dikali 1. Kenapa? Karena 2 dikali pi itu sama dengan 180 derajat. 2 kali 180 sama dengan 360. Cos 360 sama dengan 1. Jadi dapatkan hasil yaitu 1 per 2. Nah, lanjut pada contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati pi per 2 dari cos kuadrat X per 1 min sin X sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin 2X per 1 min sin X. Nah, kenapa kok cos 2X bisa berubah menjadi 1 min sin kuadrat X? Yaitu berdasarkan rumus sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga kalau cos kuadrat A sama dengan 1 min sin 2A. Itu. Jadi kita bisa aplikasikan ke dalam soal ini ya. Selanjutnya sehingga menjadi yaitu sama dengan limit X mendekati pi per 2. Nah, 1 min sin kuadrat X ini bisa kita faktorkan menjadi 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Mengapa? Itu berdasarkan rumus aljabar. Sehingga dapatkan hasil yaitu limit X mendekati pi per 2 dari 1 plus sin X. Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung kita substitusi. Yaitu kita substitusikan pi per 2-nya ke dalam X. Sehingga yaitu 1 plus sin pi per 2 sama dengan yaitu 1 plus sin 90. Mengapa? Karena kan pi per 2. Pi itu sama dengan 180. 180 bagi 2 yaitu 90. Nah, sin 90 itu sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan nilai limit X mendekati pi per 2 dari cos kuadrat X per 1 min sin X sama dengan 2. Yaitu limit tak hingga. Contoh soal. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi 4X pangkat 2 plus 2X plus 1 per 5X pangkat 3 plus 8X pangkat 2 plus 6 adalah. Nah, pada penyelesaian kali ini kita menggunakan metode dengan membagi pangkat tertinggi. Yaitu sama dengan limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 per X pangkat 3. Jadi semuanya kita bagi X pangkat 3 karena pangkat tertingginya yaitu X pangkat 3 plus 2X per X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 8X pangkat 2 per X pangkat 3 plus 6 per X pangkat 3 sama dengan kita operasikan hingga dapatkan hasil menjadi limit X mendekati tak hingga 4 plus 2X per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 3 per 5 plus 8 per X plus 6 X pangkat 3. Nah, kita operasikan. Selanjutnya kita bisa langsung substitusikan nilai tak hingga itu terhadap X. Kita substitusikan X, semua X kita ubah tak hingga. Sama dengan 4 plus 2 per X pangkat 4 plus 2 per tak hingga pangkat 2 plus 1 per tak hingga pangkat 3 per 5 plus 8 per tak hingga per 6 tak hingga pangkat 3. Sehingga dapatkan hasil yaitu berapapun angka dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Yaitu dapatkan hasil sama dengan 4 plus 0 plus 0 per 5 plus 0 plus 0 sama dengan 4 per 5. Sehingga dapat kita simpulkan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari fungsi 4X pangkat 2 plus 2X plus 1 per 5X pangkat 3 plus 8X pangkat 2 plus 6 adalah 4 per 5. Nah, selanjutnya itu contoh soal. Ini fungsi trigonometri.
limit X mendekati tak hingga dari X min cos X per X sama dengan limit X mendekati tak hingga X plus X dikurangi limit X mendekati tak hingga cos X per X. Nah, kita operasikan X per X itu sama dengan 1. Sehingga yaitu limit X mendekati tak hingga 1 dari 1 dikurangi limit X mendekati tak hingga cos X per cos X itu sama dengan 0. Sehingga dapat hasil yaitu sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan nilai limit X mendekati tak hingga dari X dikurangi cos X per X sama dengan 1. Demikian dari saya terkait tentang limit. Ini adalah sumber atau daftar pusaka yang saya ambil dari pembuatan PPT yang saya buat ini, yaitu mengenai tentang limit. Cukup sampai di sini tentang limit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.